PTN atau PTS tinggal centang fakultasnya apa, fakultas syariah, fakultas tarbiyah, silakan ditulis jurusannya apa, ditulis jurusannya, program studi, kemudian status. Karena ini kita di fakultas nggak ada ya kena stay ya, jadi jurusan langsung saja dikosongkan oleh fakultasnya, jurusan, program studi, status akreditasnya dituliskan, dilengkapi dengan nomor SK akreditasinya, kemudian jumlah mahasiswanya. Pada saat kita membuat kurikulum ini berapa? Jadi kita membuatkan tahun 2022. Pada semester ini berapa? Jumlah totalnya ya. Jumlah dosennya ada berapa? Alamat prodi, telepon, dan web prodi ya. Websitenya. Nah, selanjutnya ada landasan kurikulum Bapak Ibu. Silahkan membuat landasannya seperti apa, landasan filosofisnya. Kalau setahu saya STAI-DD itu filosofinya itu ada kata darud dakwah wal irsyad. Itu saya kira yang diterjemahkan menjadi nilai-nilai yang berlembaga ke dalam sendi-sendinya ini, filosofi pendidikannya. Harus dirumuskan itu dengan kalimat. Apa yang menjadi penciri darud dakwah wal irsyad? Ya. Nah, kalau kita mau, saya lihat ada mata kuliah ke DD. Nah, itu di situ apa itu sebenarnya isinya? Itu bisa diterjemahkan masuk ke filosofi. Kalau Uin Alauddin, ini saya kasih contoh prodinya bahasa Arab ya. Ini, kalau Uin Alauddin itu filosofinya itu dikasih nama rumah peradaban atau the home of civilization ya. Nah, ini ada dia punya penjelasan bahwa kita punya filosofi keilmuan itu disebut dengan rumah. Jadi rumahnya itu tiangnya dari apa, tangganya dari apa itu pondasinya dari mana dan seterusnya. Intinya bahwa Uin Alauddin itu mengusung tema integrasi keilmuan, ya. Jadi integrasi keilmuan di mana mengedepankan juga kearifan lokal, ya. Tapi tidak buta dengan perkembangan dunia. Ya, ini punya filosofinya Uin Alauddin. Kemudian ada landasan sosiologis. Landasan sosiologisnya itu kita mengacu ke apa yang perkembangan masyarakat yang seperti apa yang kita mau acu gitu ya. Kalau kita di sini ke model community and future curriculum oriented. Jadi lebih ke bagaimana perkembangan masyarakat di dunia yang akan datang. Ya, jadi orientasi masa depan. Kemudian mengacunya ke kerangka kualifikasi nasional Indonesia dan standar nasional pendidikan tinggi. Ini yang kita acu ya sekarang Bapak Ibu, dengan mengimplementasikan IPKN kalau yang sekarang ya. Kemudian landasan historisnya Bapak Ibu, tahun berapa mulai ada kurikulumnya, meskipun itu hanya jumlah mata kuliah. Ditulis saja bahwa sejak tahun berapa, STAI-DD mulai tahun berapa mulai 67 itu sudah ada kurikulumnya dalam bentuk apa? Ditulis saja 67 kurikulum apa sampai tahun berapa itu? Apakah 67 sampai sekarang masih sama? Nah, kan beda-beda tuh. Pasti berapa kali ini berubah. Nah, tahun berapa lagi? Nah, karena dulu itu tidak ditetapkan, kan ciri masyarakat yang dulu itu tidak pernah ada istilah penetapan. Jika sudah kita sepakati bersama, sudah itu tetap itu legal. Nah, sekarang tidak boleh, harus ada penetapannya. Nah, sejak kapan itu mulai ada penetapan? Ada SK ketua STAI untuk penetapan kurikulum. Tulis saja sejarahnya di sini, diurut. Itu namanya landasan historis. Kemudian Bapak Ibu ada dasar hukum. Dasar hukumnya apa saja yang jadi dasar hukum? Ada enggak SK ketua tentang keharusan semua prodi untuk menerapkan kurikulum yang mengacu ke KKNI dan SNDikT? Ada enggak perintah untuk itu? Meskipun ada di nasional, tetap harus diturunkan ke tingkat sekolah tinggi. Kita menerima enggak itu? Sama kalau misalnya Indonesia ada peraturan internasional, meskipun itu peraturan internasional, Indonesia harus namanya meratifikasi. Nah, kita juga begitu, ada peraturan nasional, kita terima enggak itu? Bukti penerimaan kita turunkan dia di dalam peraturan
SK Ketua STAI tentang keharusan ketua-ketua prodi untuk menerapkan menyusun kurikulum mengacu ke KKN SNDikti dan mengimplementasikan MBKM. Bapak Ibu, saya perlu sampaikan bahwa kemarin kami rapat itu asesor penyamaan persepsi, dan kalau kurikulumnya belum mengacu ke MBKM tidak boleh dia unggul, hanya berada pada posisi baik, B saja, tidak bisa baik sekali. Kalau kurikulumnya masih yang seperti dulu. Jadi kalau kita mau menghadapi akreditasi 2024, perbaiki kurikulumnya dulu. Karena dua komponennya, kan rencana syariah kan mau ESK ya. Rencana saya dengar ya. Kalau mau boleh menaikkan, mengkonversi. Dulu masih 7 standar ya Stas. Nah kalau 7 standar berarti bisa ISK. ISK itu instrumen, suplemen, konversi. Jadi dikonversi yang kemarin itu B bisa menjadi baik sekali. Ya, kalau baik sekali itu kan penyetaraannya kan A. A. Baru di atasnya tinggal 1 unggul. Nah, jadi Bapak Ibu kalau mau ISK, kalau syariah itu masih bisa, karena dia masih berafiliasi ke Bank PT. Mumpun belum ada lembaga akreditasi keagamaan, silahkan lakukan SK, boleh buat SK. Tapi kalau yang tarbiyah itu tidak bisa lagi SK sebenarnya, karena dia tidak di Bank PT lagi, tapi dia di Lamdik. Nah Lamdik tidak menyediakan fasilitas ISK, jadi tidak ada. Kalau kita mengirim kemarin Prodi PAI mengirim ke Bank PT, langsung ditolak, dikembalikan, diminta untuk ke Lamdik. Ya, gitu ya. Oke, kemudian visi. Tabe, saya sudah baca tadi visinya, ini visinya PAI. Tadi saya baca di depan sambil jalan tadi dengan Ustaz Agus, itu visinya STAI Mangkosok, dia ada di tempat sana. Nah, yang perlu Bapak Ibu tahu bahwa visi untuk STAI namanya visi lembaga, visi kelembagaan. Mau kemana ini STAI di masa akan datang? Mau bagaimana bentuknya di masa akan datang? Kita mau mengarah kemana sebenarnya perjalanan kita? Itu harus kelihatan. Visi STAI ini diturunkan menjadi visi prodi. Jurusan dulu, visi jurusan. Ya, jadi jurusan tarbiyah, jurusan syariah. Turunkan. Cara menurunkannya namanya ilmunya itu cascading. Jadi ambil beberapa poin-poin yang ada pada visi STAI yang kemudian diturunkan menjadi visi jurusan. Karena ini sekolah tinggi, maka jurusan itu kan setimbang dengan fakultas. Ya, maka itu masih visi lembaga. Nah, turun ke visi prodi itu sudah visi keilmuan namanya. Ilmu yang seperti apa yang kita kembangkan di prodi itu, bukan lembaga seperti apa yang kita kehendaki ke depan, tapi ilmu PAI apa yang kita mau kembangkan ke depan. Pendidikan agama Islam yang seperti apa yang kita mau kembangkan di ke depan. Ahwalus sahsian seperti apa yang kita mau kembangkan. Nah, coba kita lihat ini visinya ya. Ini kebetulan ada, jadi langsung di praktek. Nah, coba kita lihat. Apakah ini visi keilmuan atau visi lembaga? Apakah ini menyasar ke bagaimana lembaga ke depan atau ilmu apa yang dikembangkan ke depan? Ada yang mau berpendapat? Dari Prodi PAI dulu saya minta tanya. Mana Prodi PAI? Ya, KB. Ini kira-kira visi kelembagaan atau visi keilmuan? Kelembagaan. Apa cirinya Bapak Ibu? Dia menjadikan program studi PAI STAI dan Menko sebagai program. Jadi dia mau ini lembaga yang unggul dan kompetitif, tapi tidak menjelaskan mengkaji apa dia, unggul dalam kajian tentang apa. Nah, ini yang tidak namanya scientific vision. Jadi khusus untuk prodi itu yang kita buat visinya adalah kita itu keunggulannya dalam hal kajian apa.
Misalnya unggul dalam kajian pendidikan agama Islam yang seperti apa? Apa yang kita mau kedepankan? Apa menjadi ciri utamanya Dede Makoso? Apa? Turunkan lagi itu di PC-nya yang tadi di depannya slide DDI. Apa tadi yang apa PC-nya DDI? Slide DDI? Dah hafal, kalau terlalu panjang. Makanya dikit PC jangan panjang, sudah gampang dihafal ya. Kalau UIN itu saya hafal. Pusat Pencerahan dan Transformasi Ipteks berbasis peradaban Islam. Enggak tahu? Tapi dalam penyusunan kurikulum nanti ini bisa juga. Iya, justru itu menjadi kita mereview ini kurikulum sekaligus bisa mereview juga visita karena visi nanti ini terwarnai di dalam kurikulum tak. Nah, kenapa muncul Qiraatul Kutub? Karena visinya ke sana. Kenapa muncul ini? Karena visinya ke sana. Nggak tiba-tiba muncul kayak dari langit begitu. Ini kenapa muncul Qiraatul Kutub? Iya karena tadi saya salat istikharah yang muncul. Enggak begitu di kurikulum ya. Kurikulum itu harus ada jelas itu turunannya dari mana. Kenapa Bapak menuliskan ini contohnya ya? Kurikulum tarbiyah. Kenapa Quran tajwid turun di kurikulum? Karena saya punya visi mengembangkan generasi Quran, misalnya kajian agama Islam yang berbasis pada Quran misalnya atau apa gitu. Generasi tidak ya bisa juga untuk mewujudkan generasi Quran misalnya. Seperti itu. Jadi jelas ini semua mata kuliah. Kalau saya tanya kenapa ada kepesantrenan dan kededaian, untuk apa ini di mata pelajaran PAI? Pertanyaannya itu orang masuk ke PAI itu mau jadi apa? Profilnya kita punya lulusan itu nanti kalau lulus dari PAI itu akan jadi apa? Bapak Ibu. Jadi guru apa? Guru agama kan? Guru agama Islam. Guru agama Islam yang seperti apa yang kita mau hasilkan? Apa yang harus dikuasai itu guru agama Islam tak? Berbeda enggak guru agama Islamnya DDI dengan guru agama Islam yang lahir dari UIN Alauddin? Nah, apa perbedaannya? Ini yang menguasai membaca ini. Ya, nah harus dimunculkan Bapak Ibu ya. Jadi harus ada kelihatan kenapa muncul ini, kenapa muncul ini, kenapa muncul ini. Oke. Ya. Kemudian misi. Nah, cara saya Bapak Ibu memandu ini teman-teman di UIN. Di UIN itu ada 64 prodi, 64 program studi. Itu caranya saya memandu kan terlalu banyak dan tidak ada yang mau diwakili. Biasanya kalau mereka minta, kayak kemarin prodi S2 Kesmas minta berdua saya tidak bisa, saya ada cara. Saya tunjuk teman saya nggak mau kalau bukan kita. Itu persoalan 64 prodi kalau saya harus melayani semua itu susah kan. Jadi saya buat tim di kampus di Tarbiyah. Saya latih dulu teman-teman tim, ada 6 orang. Cara saya untuk bisa semuanya tercover, didampingi kurikulumnya, buatkan agenda tiap hari. Fakultas ini, semua prodinya hadir didampingi. Prodi ini hadir, fakultas ini. Begitu caranya kami mendampingi dulu ya. Nah ini juga bahasa Arab, ini lama baru terjadi. Ini 1 bulan lebih, bukan 1 bulan sih, 2 bulan lebih ya. Karena tidak setiap hari kita bisa ketemu. Saya juga punya agenda banyak dan sebagainya. Nah ini contohnya ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk bahasa Arab di UIN ini dia lebih kepada bidang pembelajaran bahasa Arab. Jadi dia ke pembelajarannya. Jadi dia mengembangkan kajian tentang pembelajaran bahasa Arab yang berdaya saing. Kemudian cirinya adalah berdimensi multiliterasi dan unggul dalam integrasi keilmuan berbasis peradaban Islam. Kenapa ini muncul? Karena ini visinya UIN Alauddin. Jadi turun kita di visinya UIN ke prodi, harus ada pencirinya. Tadi kan kita pusat pencerahan dan transformasi ipteks. Nah ini dia pusat pengembangan dan transformasi ilmu pengetahuan dalam pembelajaran.
Jadi kalau orang mau mencari kajian tentang pengembangan pembelajaran bahasa Arab, cari di PBA-nya Alaudin. Ya, jadi dia unggul dalam pembelajaran. Nanti dilihat kurikulumnya, banyak sekali muatan tentang pembelajaran bahasa Arab, materi-materi bahasa Arab. Suruh hapus semua itu mata pelajaran pahit, karena rasanya Pak PBA rasa pahit. Ya, karena ada di situ tafsir Tarbawi, hadis Tarbawi, apalagi materi-materinya pahit semua. Saya bilang hapus itu bukan bahasa Arab, nanti dia jadi banci. Tahu banci? Pahitnya juga tidak bagus, tidak setengah-setengah, bahasanya juga setengah-setengah. Padahal dia punya visi adalah pembelajaran bahasa Arab. Karena pembelajaran bahasa Arab harus konten bahasa Arabnya harus diperkuat. Nah, caranya Bapak Ibu, saya membuat lagi misinya juga kadang-kadang ya. Coba ini ya, misinya. Oke. Jadi misi itu yang pertama, Bapak Ibu, pastikan tupoksi perguruan tinggi ada. Tupoksi perguruan tinggi itu dikenal dengan tridharma. Ada pendidikan, ada penelitian, pengabdian. Nah, untuk bisa mengkaji pendidikan agama Islam yang menjadi penciri style DDI, pendidikan seperti apa yang kita lakukan? Penelitian seperti apa yang kita lakukan? Pengabdian kepada masyarakat apa yang kita lakukan? Coba ini ya, misinya. Melaksanakan pendidikan dalam rangka transformasi dan pengembangan ilmu pendidikan bahasa Arab yang berbasis integrasi, keilmuan, dan berdimensi multiliterasi. Jadi misi itu adalah apa yang kita harus lakukan untuk mencapai visi. Itu ya. Nah, turunan dari sini, visi ini, jadi misi 1 itu untuk mencapai tadi ini, transformasi ilmu. Jadi ada misi untuk mencapai visi. Jadi misi nomor 1 untuk mencapai visi transformasi ilmu. Kemudian kedua, melaksanakan penelitian dan pengembangan ilmu yang berorientasi. Tadi pusat pengembangan. Pengembangan ini dijabarkan menjadi misi, melaksanakan penelitian. Karena kita mau mengembangkan, berarti ada penelitian di dalamnya. Kemudian melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Tadi bertransformasi. Transformasi itu bukan hanya ke peserta didik, tapi juga ke masyarakat dalam bentuk pengabdian. Kemudian ada tata kelola kelembagaan yang berintegritas mengacu pada Good University Governance. Ini penjabaran dari misinya fakultas. Tadi untuk unggul unggul berskala ASEAN. Ya, kita punya RIP, namanya Rencana Induk Pengembangan. Di tahun UIN sebenarnya ini sekarang tahapan kedua, 2019-2024 itu rekognisi nasional. Kebetulan PBA itu sudah lama dia akreditasinya A, sekarang menuju unggul. Nah, karena dia sudah mencapai rekognisi nasional, maka dia terapkan visinya naik sedikit ke level RIP yang tahapan ketiga, rekognisi ASEAN. Jadi sudah di atas dia dari RIP-nya universitas. Itu makanya menunjukkan dia unggul, ya. Oke, menjalin kerjasama tadi ini untuk keunggulan tadi, menjadi pusat tadi. Tujuannya Bapak Ibu, ini caranya saya untuk membuat mereka tahu bahwa tidak ada misi yang tidak punya tujuan. Caranya saya kasih kode di sini. Suruh mereka kasih kode. Ada 2A. Maksudnya 2A itu misinya nomor 2. Jadi tujuan nomor 1 ini menghasilkan sarjana pendidikan bahasa Arab yang dapat mengembangkan ilmu pendidikan bahasa. Ini nanti yang kita menghasilkan. Tujuannya, misinya tadi itu menyelenggarakan pendidikan adalah supaya kita menghasilkan sarjana. Jelas di tujuannya, ada tujuannya di sini kan. Nanti ditanya, ini tujuan pertama untuk misi yang mana? Misi yang pertama tadi di atas. Jadi caranya saya memandu prodi, kasih jelas itu tujuannya untuk misi yang mana. Tidak ada tujuan yang tidak berdasar, tiba-tiba turun dari langit, nggak ada ya. Sapi saja turun dari langit hanya Al-Quran ya. Kalau visi harus jelas. Nah, ini semua saya kasih tanda-tanda. Itu 2B artinya dia di bagian B. Misi B, menghasilkan produk penelitian terpublikasi. Bapak Ibu, inilah yang memandu kita membuat program kerja. Tujuan inilah yang memandu kita membuat program kerja prodi. Namanya dalam bentuk RENSTRA, rencana strategis.
kita mau menyelenggarakan menghasilkan sarjana, buat kurikulum, buat rencana penganggaran tentang pembiayaan perkuliahan. Tujuan nomor 2, penelitian, buat perencanaan tentang penelitian. Ada roadmap penelitian dan seterusnya. Menghasilkan produk pengabdian, tadi untuk misi nomor 3 dan seterusnya Bapak Ibu ya. Begini modelnya. Jadi jelas kita tidak hanya dokumen dia, tapi dia operasional, terukur dan masuk akal nih, make sense ya. Jadi dia masuk akal ya. Ya kita lihat, iya ya betul juga ya. Kita kasih ke dosen-dosen, mengerti dosen. Saya sosialisasikan kurikulumnya ke dosen. Begitu dosen disampaikan, wah saya setuju ini, sampai betul ini, bagus ini, saya akan terapkan di dalam pembelajaran saya. Sehingga mereka tuh jadi sadar itu untuk mengajar, tidak hanya menjalankan kewajiban, selesai kewajiban, selesai, sudah tanda tangan, beres. Nah itu yang tidak kita inginkan. Nah selanjutnya Bapak Ibu, bisa nggak Bapak Ibu dipindahkan itu visinya ke template? Apapun dulu visinya yang ada, nanti kita ubah kembali, perbaiki. Bisa sekarang dikerja supaya selesai. Nanti kalau sudah diramu-ramu begitu, nanti bisa dikirim ke saya review. Nanti saya bikinkan Kak surat keterangan preview dan saya tanda tangan supaya bahwa ini kurikulum sudah direview. Saya kasih catatan di situ. Kalau ini diperbaiki bagian ininya, ini begini. Jadi nanti dibuktikan itu bahwa kurikulumnya Bapak Ibu sudah direview oleh bidang orang yang bidang itu. Nanti dipindahkan dulu ke template yang tadi yang saya kirim. Ya, kita masukkan tadi template-nya kan? Apapun kejadiannya yang ada sekarang itu kita masukkan saja. Apapun kejadian. Ya, yang ada saja dulu. Nah, ini ya sampai di sini kira-kira bisa nggak Bapak Ibu? Gampang ini, tinggal masukkan Pak. Kan sudah ada, misinya ada, strategi ada ya. Nanti saya kirimkan ini contohnya juga, biar dimarah ke kata prodinya deh. Saya kasih saja. Ini University Value Bapak Ibu, ini di SK-kan rektor ya tentang nilai-nilai yang dianut di universitas. Ini yang lalu cara saya karena susah itu dikumpul itu orang-orang pintar, karena biasanya orang-orang pintar itu sibuk. Biasa sibuk dengan dirinya sendiri dan sibuk dengan urusan orang lain. Nah, jadi caranya kalau kita kasih tugas, biasanya kan lama, ya Pak, Bu, bikin saya kayak dulu tulisan tentang nilai-nilai yang mau dijadikan sebagai dasar di UIN. Susahnya itu berdua. Bikin lagi tulisan 1 halaman, nanti saya saring. Saya tunggu sampai 1 bulan, saya telepon lagi, tidak muncul, tidak ada tulisan yang muncul 2 bulan tidak. Saya bilang sama rektor,